kali ini Muhammad Ramli. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, pasti banyak yang nunggu untuk membahas Arema FC lagi. Nah, di video ini kita bakal membahas Arema FC, bagaimana permainannya setelah menang menghadapi Persipura 0-1 dan menang menghadapi Persela 3-0. Apalagi setelah meraih 2 hasil positif, Juragan 99 memberikan dolar kepada pemainnya. Tentunya dengan bonus hadiah seperti itu, diharapkan Juragan 99 ataupun Presiden Arema FC bisa Arema FC dan pemain-pemainnya lebih meningkatkan hasil yang optimal. Di video ini kita bakal membahas menggunakan grafis lagi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasannya. Kita ambil case di permainan Arema FC menghadapi Persela Lamongan. Pada pertandingan ini teman-teman, di 2 pertandingan terakhir terakhir teman-teman, Persipura menggunakan pola 4-4-2, kemudian menghadapi Persela Lamongan juga kurang lebih menggunakan pola 4-4-2. Walaupun Muhammad Rapli kadang beberapa momentum berada di belakang dari Carlos Portes. Oke, ada PR, ada masalah yang dimiliki oleh Arema FC. Nah, pada grafis ini teman-teman saksikan double pivot dari Arema FC, Renzi ataupun Hanif sering tuh ketika mereka build up bergantian posisi, Renzi turun ataupun Hanif ataupun sebaliknya. Nah, di sini Renzi memberikan bola kepada Rizky. Ketika bertahan, Persela kadang-kadang menggunakan pola 4-4-2 ataupun 4-4-1-1. Di sini Renzi memberikan umpan ke Rizky. Apa yang salah dari grafis ini? Apa yang aneh? Bukan yang salah. Apa yang aneh dari grafis ini yaitu pemain dari Arema FC jaraknya begitu jauh dengan pemain depan. Double pivot Hanif, Renzi. Akhirnya Renzi memberikan umpan ke Rizky karena pemain Arema FC tidak ada yang turun ke bawah. Di sini Renzi mencoba memberikan umpan ke Rizky dan Rizky langsung memberikan umpan yang cukup jauh ya kepada pemain Arema FC dan pada akhirnya bola tersebut berhasil dimentahkan. Tentunya dengan menggunakan pola 4-4-2 tanpa playmaker cukup realistis yang digunakan oleh Coach Eduardo. 4-4-2 tanpa playmaker dan itu ditunjukkan pada permainan Arema menghadapi Persela. Kita lihat di grafis selanjutnya teman-teman saksikan di sini double pivot Arema coba turun ke bawah Hanif, Renzi. Nah, Rizky yang menguasai bola teman-teman langsung memberikan bola jauh lagi, direct lagi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Gap antara pemain Arema FC dari lini tengah, khusus double pivot ya, kita bicara double pivot Hanif atau Renzi dengan bersama lini belakang ke lini depan itu sangat jauh. Di sini teman-teman lihat pemain-pemain Persela Lamongan, Riyadno, Syahroni, Zola Malik Bustami berhasil mengisolir, memutus pemain-pemain Arema yang mencoba memberikan umpan-umpan pendek dan pada akhirnya Rizky lagi melakukan bola direct. Ini sebenarnya menjadi masalah ya. Untungnya lawan yang dihadapi oleh Arema Persela Lamongan yang beberapa pertandingan tidak begitu optimal dari sisi permainan. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini semakin jelas. Terus berulang teman-teman. Ini mungkin menjadi PR Arema ya. PR Arema karena nggak ada gelandang yang memainkan bola. Sergio Silva dengan gestur tangannya meminta ke sini. Untuk apa? Karena jaraknya begitu jauh. Renzi, Hanif, mereka tetap sebagai double pivot. Kalau misalnya Hanif turun ke bawah, Renzi bakal masuk agak lebih ke permainan lawan teman-teman. Sebaliknya ketika Renzi ke bawah ke dalam permainan Arema, Hanif bakalan lebih ke depan. Di sini Sergio Silva menguasai bola, coba berikan bola ke Dendi tapi jaraknya jauh. Sergio Silva minta nih. PR itu aja teman-teman yang menjadi kendala dari Arema FC. Nah, kemudian Riyadno sebagai cover shadow ini teman-teman yaitu pemain bola, pemain Persela Riyadno ini menutup celah, menutup space pemain Arema Sergio Silva untuk memberikan umpan kepada Dendi Santoso dan hasilnya apa? Ketika Sergio mencoba memberikan umpan ke Dendi berhasil dipatahkan oleh Riyadno. It's problem. Itu masalah Arema FC dari beberapa pertandingan dari Liga 1. Walaupun aku apresiasi lagi teman-teman, Arema FC terus memberikan hasil yang baik. Ada trafficnya semakin meningkat. Nah, ini lagi teman-teman. Hanif, Renzi. Mereka saling tukar kan? Kalau misalnya Renzi turun ke bawah, Hanif bakal maju ke depan.
Kemudian sebaliknya lagi Hanif turun ke bawah, Rensi bakal maju ke depan. Nah, di sini double pivot Arema, Hanif ataupun Rensi, khususnya di momen ini Rensi mencoba memberikan umpan direct ke posisi Dendi lagi. Artinya apa? Di sini teman-teman lihat ada masalah jarak lagi dari pemain-pemain Arema. Walaupun memang di pertandingan ini ataupun beberapa 2 match terakhir Arema sangat gemar memainkan bola-bola crossing, bola-bola diagonal. Tapi masalahnya tidak ada playmaking yang mampu mengatur itu semua secara ideal. Contohnya ini Rensi mencoba memberikan umpan diagonal kepada Dendi. Kemudian Nasir teman-teman berhasil memutus bola tersebut, di samping memang akurasi yang dimiliki oleh Rensi dari sisi umpan and passingnya nggak ideal. Ketika defense Persela gunakan 4-4-1-1 atau 4-4-2 teman-teman. Dan poin lagi ya, pemain Arema kurang ada yang membantu Hanif ataupun Rensi. Mereka sering melakukan permainan akhirnya dari sayap kanan ataupun kiri, kiri lagi kanan lagi, dari tengah kurang begitu sempurna. Dan prosesnya teman-teman saksikan gol dari Arema FC, teman-teman, gak ada yang dari open play, pure build up dari bawah, dari belakang teman-teman. Nah, khusus pertandingan Persela ini, dari kesalahan error pemain-pemain Persela Lamongan, Nasir dipres oleh Dendi Santoso. Di samping itu Portes teman-teman, yang kita salut ya, pergerakannya, posisinya dalam mencari ruang-ruang kosong, striker bagus banget tentunya hal demikian. Tapi tentunya ruang-ruang kosong yang didapat oleh Portes pada saat menghadapi Persela yang seperti kita ketahui Persela dari sisi defense belum begitu baik. Kalau kita komparasikan dengan lawan-lawan lebih tangguh dari Persela, mungkin bakalan sulit juga Portes mendapatkan ruang. Pada pertandingan ini banyak sekali mendapatkan ruang. Kita lihat Dendi presnya Nasir yang menguasai bola dan lepas. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini dia Dendi bawa bola, kemudian dia beri kepada Portes yang posisinya bagus sekali untuk menerima bola dan dia ciptakan untuk menjadi gol. Kredit poinnya bahwa gol pertama Arema FC bukan dari open play tetapi dari kesalahan lawan. Oke, walaupun itu gol, iya kita akui, tetapi dari secara permainan, proses terciptanya create chance ataupun gol tersebut tidak ataupun belum terlihat ataupun susah. Memang orientasi permainan bola oke, gol, menang. Tapi ada juga penonton sepak bola yang ingin menonton bola, ingin juga menonton Arema dengan permainan entertain, menghibur dan lain sebagainya. Kita langsung lihat di grafik selanjutnya teman-teman. Dan di sini lagi pemain Arema gol keduanya berasal dari pemain-pemain dari Persela yang coba bangun serangan tapi gagal, tapi putus. Langsung dengan pass break dengan kecepatan, pemain Arema Dendi Santoso yang berhasil mendapatkan bola dari build up yang coba dibangun oleh Persela nggak sempurna, memberikan bola kepada Rafli. Rafli menyisir ruang yang ditinggalkan oleh Natsir lah ya, karena Natsir sebagai fullback mencoba membantu. Nah, kemudian Rafli mencoba melakukan pergerakan tanpa bola, Dendi juga memberikan umpan dan membuat jarak antara lini belakang dan lini tengah dari Persela gapnya begitu jauh karena status mereka Persela ketika membangun serangan. Kita lihat. Nah, di sini Rafli sudah menguasai bola teman-teman. Langsung Rafli bakal memberikan umpan ke Portes dan bek-bek dari Persela Lamongan tidak ada yang men-screening, tidak ada yang membantu lini belakang dari Persela Lamongan. Kalau dalam sepak bola, kalau misal pemain-pemain lawan sudah berhadapan dengan defender, itu paling pantang tanpa ada gelandang. Dan di sini kembali penempatan yang dimiliki oleh Portes. Pertanyaannya lagi, iya Portes menciptakan gol pada pertandingan kali ini dan menghadapi Persipura yang naik turun permainannya dan Persela juga belum begitu ideal. Kita saksikan juga apakah Portes mendapatkan ruang-ruang kosong ketika mendapatkan lawan yang lebih mumpuni, dalam tanda petik, dengan segala hormat untuk Persela Lamongan dan Persipura Jayapura. Dan di sini Rafli ke Portes dan berhasil diciptakan gol oleh Portes melalui tendangan yang sangat-sangat apik teman-teman. Dan gol ketiga juga dari bola mati, bukan open play. Kita bicara dari sisi permainan ya, bukan dari sisi orientasi hasilnya. Orientasi hasil jelas Arema menang. Kita bicara main. Permainan itu gimana sih? Dan di sini Rafli menceploskan bola melalui free kick dan luar biasa. Dan masalah lagi timbul di babak kedua.
Apa masalahnya permainan Arema? Jelas menurun dari sisi determinasi, dominasi dan lain sebagainya. Problemnya tetap Hanif double pivot dengan Rensi. Tetap sama kan? Hanif turun ke bawah, pasti Rensi itu maju ke depan. Nah, di sini Hanif mencoba memberikan umpan diagonal lagi karena jarak antara pemain Arema khususnya double pivot dengan pemain-pemain Arema di depan jauh. Pada akhirnya bola-bola direct lagi. Dan di sini salah satu peluang yang terbukti lagi bukan dari open play, kesalahan pemain-pemain Persela. Bustomi ke Akbar, Akbar dari sisi controlling tidak begitu sempurna dan berhasil direbut oleh Pebi. Pebi langsung ke Portes, tetapi peluang tersebut tidak bisa dikonversi menjadi gol oleh Portes. Di samping memang Arema FC banyak sekali ya kita lihat permainannya dari belakang. Adilson langsung melakukan direct ataupun dari double pivot melakukan permainan direct ke kanan ataupun kiri permainan dari Arema FC itu. Ya tetap dengan dua kemenangan ini Persipura berhasil dikalahkan oleh Arema, kemudian Arema berhasil mengalahkan Persela. Itu luar biasa. Itu salah satu traffic yang bagus banget. Itu aku apresiasi semua pemain Arema, Portes, Dendi, Pebi, Rensi, Hanif, Adilson, semua luar biasa. Apalagi defense-nya luar biasa. Adilson, BBA Sergio, Bagas, kemudian John Ahmad Al-Farizi, dan semua. Tetapi kalau idealnya kita bicara tentang sepak bola yang mana ada peran dari build up dari bawah, tengah, depan hingga terciptanya gol, tentunya belum begitu kelihatan, masih mencari teman-teman. Dan PR dari Arema FC juga ya khususnya dari gelandang ya, yang sulit, nggak ada playmaking, dan disiasati dengan menggunakan pola 4-4-2 itu cukup realistis, dan jarak antar pemain dari Arema yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini bukan dari statement aku, bahkan Sergio Silva, come on, gini bilangnya. Artinya dia ingin lebih rapat. Oke. Ya, sampai sini aja video teman-teman.